ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Dua hal yang hendaknya selalu diingat. Yang pertama, bahwa musibah yang menimpa badan, penyakit yang menimpa badan itu adalah hal yang ringan. Yang berat adalah penyakit yang menimpa hati, penyakit yang menimpa agama. Kalau seorang mukmin pada saat terjadi penyakit-penyakit yang menimpa badan, ia sangat tersentuh, panik dengan hal tersebut, tetapi dia tidak takut kepada Allah, tidak bertobat kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ada penyakit di dalam hatinya yang lebih berbahaya dari penyakit badannya. Karena kematian badan itu adalah hal yang sederhana, tetapi kematian hati itu adalah masalah yang besar. Karena pada hari kiamat keselamatan dibangun di atas kehidupan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Kemudian yang kedua, banyak yang bertanya tentang penghentian haji dan umrah di Saudi Arabia dan menganggap hal tersebut sebagai suatu hal yang aneh, suatu perkara yang perlu dipertanyakan. Dan ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang keluar dari pedoman syariat, tidak mengerti dari kedetailan-kedetailan syariat. Haji itu dibangun di atas kemampuan. Allah firman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Milik Allah atas manusia kewajiban supaya mereka berhaji bagi siapa yang punya kemampuan ke sana. Adanya halangan wabah itu adalah bentuk ketidakmampuan. Dan di dalam kaidah syariat 5 masalah pokok yang dijaga, dan ini bukan dijaga di dalam syariat Islam, tapi terjaga di dalam seluruh syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Salah satunya adalah menjaga jiwa. Apalagi yang dijaga itu adalah banyak jiwa. Dan dari pedoman syariat, la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Ad-darar yuzal, kalau ada bahaya maka bahaya tersebut dihilangkan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghilangkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata, "La yuridanna mumridun 'alal musih." Janganlah orang yang sakit itu mendatangi orang yang sehat, karena dikhawatirkan dengan takdir Allah penyakit itu berpindah, akhirnya ia pun jatuh di dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran syariat, jatuh di dalam dosa-dosa yang bisa mencelakakannya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Fakihani dalam Akhbar Makkah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah melihat seorang perempuan yang terkena penyakit kusta melakukan tawaf di Ka'bah. Maka beliau berkata, "Wahai hamba perempuan Allah, tidakkah sepantasnya engkau di rumahmu saja?" Maka perempuan itu pun kembali ke rumahnya, tidak melakukan ibadahnya. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal, maka orang-orang berkata kepadanya bahwa orang yang melarangmu untuk haji atau untuk melakukan ibadah di Ka'bah telah meninggal. Maka perempuan ini berkata, "Saya tidak akan bermaksiat kepadanya dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia mati." Dan ini dari kepatuhan manusia terhadap pemerintah mereka pada hal yang di dalamnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia di masa ini. Kadang akalnya pendek, tidak mengetahui dari pedoman-pedoman syariat di dalam sesuatu, berbicara sembarangan.
Kemudian juga dari keyakinan ahli sunnah yang disepakati bahwa penegakan haji itu dipimpin oleh pemimpin. Apabila pemimpin tidak memandang hal tersebut, maka itu dari hal yang tidak ditegakkan. Karena itulah apa yang berjalan di tengah manusia dari bentuk penjagaan, barangkali di dalamnya ada hikmah yang besar di dalam syariat. Telah tertoleh di dalam sejarah bahwa sudah ada puluhan kali tidak terselenggara haji di tengah manusia disebabkan karena wabah yang menimpa di tengah manusia, membahayakan orang-orang. Bahkan sebagian wabah yang terjadi dalam sejarah itu mewafatkan 2/3 dari jemaah haji yang pernah datang dan hal-hal yang semisal dengannya. Karena itulah hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berucap dengan ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berucap tanpa ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas kebaikan, memalingkan kita semua dari segala kejelekan, dan memelihara kita ini dan negeri kita ini dari segala hal yang membahayakannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi wa nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad warḍa Allahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bi fadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.